ada mari roro muti. Paran mesa niruk di dunia nih mau itu dan arak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jak Misteri Arila Production. Sekarang kita sedang berada di makam Luang Balok ya Bang ya. Sekarang kita ditemani oleh juru kunci ya, Bapak. juru kunci Bapak yang berada di sini. Boleh tahu dengan siapa Pak? Bapak? Pak Hairudin. Pak Hairudin. Bapak, mohon maaf kita mengganggu malam ini Pak ya. Ya. Kita mau nanya-nanya tentang makam Luang Balok ini. Ya, ya. Tentang sejarahnya makam Luang Balok kan pastinya. Menurut Bapak sendiri, atau cerita dari warga, Ya. ini makamnya makam siapa sebenarnya Pak? Kalau tidak ada yang tahu, cuman dikatakan dengan sejarah dulu dari peneliti, dia bilang Syekh Daus Abdul Razak seperti itu. Iya. Kalau yang di sini nih Datuk Laut, yang sini Yatim Piatu. Berarti di sini ada tiga makam. Tiga makam. Abdul Razak, makam Abdul Razak di belakang. Ya, Terus yang di depan Niki, Datuk Laut, Datuk Laut. yang di tengah Yatim Piatu. Mungkin Bapak tahu cerita tentang makam-makam ini Pak. Tentunya yang di depan kan ada makam Datuk Laut, terus makam Yatim Piatu. makam yatim, Yatim Piatu. Bagaimana ceritanya Pak? Kok bisa disebut ini makam Datuk Laut dan ini makam Yatim Piatu. Yatim Piatu? Yatim Piatu. Kalau ini tidak ada yang tahu, cuman dikasih tahu namanya aja makam Datuk Laut. Juga di sini makam Yatim Piatu. Oh begitu Pak. Kalau dari yang saya baca sih Pak ya, dari banyak yang sudah cerita-cerita yang di sini Pak. Makam Datuk Laut ini katanya yang membawa Syekh ini ke Lombok gitu. Itu benar Pak? Nah, itu kalau menurut saya Allah bisawab, karena saya tidak hidup di zaman itu. Maaf ya. Bapak sudah lama di sini Pak jaga? Kira-kira berapa tahun? Sekitar 5 tahun. Baru. Kalau dulu masih ikut kakek di sini dari umur 9 tahun. Kalau boleh tahu Pak, ini aktivitas di sini seperti apa? Misalnya orang-orang ke sini itu ziarah atau apa Pak? Berziarah. Itu apa hajat dan nazarnya nanti setelah terkabul dia balik lagi ke sini. Iya Pak. Di sini Pak, di sebelah saya lihat ini di akar-akar ini ada yang diikat-ikat, itu maksudnya apa Pak? Itu tradisi di Lombok ini gitu, seperti itu. Setelah kesampaian nazarnya dibuka lagi ikatannya. Berarti ada niatan gitu Iya, ya, datang ada. ke sini, Iya. ada niatannya kalau misalnya sudah terkabulkan hajatnya, hajatnya dilepas ikatan. Dilepas ikatan lagi. berarti istilahnya tetap diserahkan sama yang di atas loh. Jelas ya, seperti itu. Supaya apa namanya, pemirsa di luar juga tahu kan. Ya. Tidak salah mengartikan. Kan syirik larinya Pak. Nah, itu seperti itu. Biar tidak berpikiran yang negatif, bahwa di makam Luang Balok ini itu tentunya kita ambil karomahnya Pak. Karomah. Oke, Pak. Di sini juga kita ditemani sama ada tamu saya di sini. Bisa ke sini Mbak? Ini. Ya. Perkenalkan, ini teman saya. Nah, ini mau ikut juga tadi, kebetulan penasaran sih makam ini seperti apa. Mungkin bisa langsung menanyakan sama bapaknya mungkin. Oh iya Pak, kenalkan nama saya Oktes Cemara. Jadi di sini saya penasaran sekali kenapa namanya ini makam Luang Balok gitu kan? Karena di bahasa Lombok sendiri kan balok identik dengan kakek Atau nenek. Buaya. atau nenek, Ya, atau buaya. kayak gitu, dan buaya juga gitu. Ya. Jadi asal mulanya kenapa dinamakan makam Luang Balok ini apa Pak, mungkin Bapak tahu? Oh, kalau seperti itu ya. Di sini dulu kali, di parkiran ada di sini dulu kali. Di sanalah rumah buaya. Oh, dulu ada buaya Pak? Ya, di sini ada buaya dulu. Nah, makanya
makanya dinamakan luang baluk. Seperti bahasa orang Lombok, luang itu lubang, baluk itu buaya. Makanya dinamakan luang baluk. Baluk biasanya kalau saya kan orang Lombok, Pak. Ya, Buaya itu bebaluk sini ya. ya Lebih bebaluk. lengkapnya bebaluk. Iya. Tapi disingkat jadi baluk gitu ya. Luang baluk. Oh jadi murni untuk menjurus ke kata buaya ya, Iya. lubangnya si buaya Lubang itu, buaya. bukan kakek atau nenek gitu. Bukan. Karena bahasa Lombok baluk juga kan artinya kakek kan ya. Kalau Oke. baluk lain, kalau bebaluk itu buaya. Iya, iya, iya. Berarti aslinya luang bebaluk. Luang bebaluk. Tetapi disingkat jadi baluk. Itu Iya. tempatnya di situ, Pak ya. Ya, ada parkir, tempat parkir dulu sana kali. Sampai sekarang masih dia lubangnya tuh masih, Pak. Enggak ada. Oh, sudah nggak ada. Udah ditimbun. Ya, Karena di sini kita lokasinya tempat ini itu kita bersebelahan sama pantai ya, ada laut. ya, Di sebelah makam ini itu ada laut. Ada laut. Di situ ada muara, Pak, ya. ya. Muara. Nah, kalau misalnya seperti yang Bapak cerita tadi ada buaya dulunya, itu bisa jadi karena ada muara di situ. Karena identik dengan buaya biasanya muara. Ya. Zaman dulunya. Ya. Bapak, kita bisa jalan-jalan ke sekitaran, mungkin Bapak bisa menjelaskan juga di situ yang apa namanya, ada makam anak yatim, terus makam apa tadi di situ? Datuk Laut. Datuk Laut, makam Datuk Laut nih. Ya. Mari teman-teman kita coba jalan-jalan sama bapaknya, sekalian kita ngelihat situasi di sini. Ini namanya makam Datuk Laut. Oke, sekarang kita berada di depan pintunya makam Datuk Laut, Pak. Ya. Jadi di belakang saya ini, di sebelah kanan saya ini, posisinya pas makam Datuk Laut. Yang konon ceritanya yang menurut saya cerita masyarakat sih di sini yang membawa Syekh itu ke Lombok. Di sebelah makam ini itu ada makam Yatim piatu. makam yatim piatu, Pak. Berarti yang ini kita mulai dari depan, Pak. Ini dari pintu gerbang kita masuk ke dalam langsung ketemu sama makam Datuk Laut di sini pertama. Jadi makam pertama yang kita temukan di sini makam Datuk Laut. Setelah itu ke makam yatim piatu. Mari, Pak. Oke, di sini sekarang kita berada di makam yatim piatu. Bapak mungkin bisa dijelaskan kenapa dibilang yatim piatu, Pak? Tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Dan meninggal, ibu bapaknya meninggal, makanya dikatakan yatim piatu. Terus kaitannya sama Syekh ini? Itu sebagai pengiringnya. Jadi tidak ada sangkut pautannya atau gimana? Atau Jelas ya ada sangkut pautnya, makanya dari sana sampai sini ada 3 orang. Jadi bisa dikatakan orang terdekatnya bisa Terdekatnya, juga setelah ya. beliau di Lombok gitu ya. Ya. Oh begitu. Bisa dilihat ke sini itu di sebelah saya. Ini makamnya kecil, Pak. Berarti anak kecil. Anak kecil. Yang dibilang yatim piatu. Orang masih bersih. Lihat dari postur makamnya itu kecil. Jadi sekitar 6 atau 7 tahunan lah kurang lebih. Itu dari penglihatan saya. Dan di belakang ini itu makamnya Syekh. Syekh siapa sih, Pak? Lupa saya. Ahmad Daus Abdul Razak. Syekh Ahmad Daus Abdul Razak. Jadi makam anak yatim ini itu dikelilingi sama pohon beringin di sini. Full dikelilingi ya sama pohon beringin. Dan anehnya lagi di sini posisinya pas di makam itu tidak ditumbuhi sama akar. Jadi akarnya mengelilingi, Pak, mengelilingi makam ini. Akar beringin ini besar sekali itu mengelilingi makam anak yatim. Sekarang kita ke dalam ke makamnya Syekh Ahmad Daus Abdul Razak. Oke, mari, Pak.
di dalam. Kita masuk ya. Boleh supaya lebih jelasnya. Saya ada sepatu gitu. Di sini makam Syekh Ahmad Abdul Razak. Daus Abdul Razak. Jadi kalau kita masuk ke dalam untuk menghormati, tadi ada kameramen kita nggak pakai celana panjang, kita pinjamkan kain ya. Jadi untuk menghormati makam kita tidak boleh menggunakan pakaian yang ya yang tidak sewajarnya lah. Dan tentunya alas kaki juga dibuka. Mari kita masuk. Assalamualaikum ya ahli kubur. Al-Fatihah khususan kepada Syekh Ahmad Daus Abdul Razak dan semua sama-sama dan beliau Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa sih. Bisa diambil gambar. Gak apa-apa kita bicara sih, gak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah kita Sudah minta izin dari. Jadi kita sekarang lokasinya di dalam makam Syekh Daus Abdul Razak. Jadi bisa dilihat di sini ada bekas banyak bunga-bunga. di sini ya. Yang di sini banyak yang ziarah ke sini. Dan tentunya tujuan kita malam ini untuk berziarah juga. Berziarah ke makam Syekh karena salah satu yang membawa ajaran Islam sesuai tertua di Lombok. ya. Di sini ada apa? Ini ada air, bisa kita pakai Pak ini? Bisa. Lalu isi ini yang ada itu. Ini ada juga Pak. Ya. Anda berziarah. Bismillah. Jadi biasanya sih orang-orang kesini itu masuk ke sini itu meminta doa ya, tentunya dengan petunjuk yang di atas juga ya Pak ini. Karena di tempat ini tempat yang bisa dibilang tempat keramat dan insya Allah doanya dikabulkan. Ya, karena beliau juga termasuk orang yang dihormati. Alim ulama. Iya, alim ulama. Jadi makam ini Masuk wali. itu dikelilingi sama akar, bisa dilihat keliling sama akar pohon beringin. Pohon beringin Bang ya, yang di luar tadi itu. Iya. Sangat unik ya Kak ya. Ya, bisa dilihat sekeliling. Full kita dikelilingi sama akarnya pohon beringin. Jadi makam ini posisinya di dalam Pak. Ini berarti ya? Iya. Di dalam pohon di Dalam Di pohon. dalam pohon. Jadi namanya luang baluk. Iya. Kan di dalam lubang pohon ini. Cuman di sini juga masih kita lihat ada ikat-ikatan gitu. Ya belum dibersihin Ah, itu. ikat-ikatan yang orang-orang yang berniat, Iya, berniatan iya. gitu ya. Minta jodoh, kalau udah jodoh langsung dia Langsung dibuka dibuka. Pak ya. Berarti kalau minta Sangat jodoh, unik. kamu bisa juga ngikat di sini kalau misalnya ada jodoh, nanti kan Oh kalau udah iya. dikabulkan sini buka ikatannya. Seperti itu Pak ya. Iya. Oh ya, mungkin next time aku bakalan cobain buat gitu, minta sesuatu. Ya. Mas Riki. Di sini saya ditemanin sama
Mas Riki. Jadi salah satu tim dari Jejak Misteri Arila Production. Mas Riki ini mempunyai kelebihan dan kita mencoba untuk bertanya sama Mas Riki flashback ke depan, ke belakang Mas Riki tentang makam Syekh ini. Bagaimana dari penerawangannya Mas Riki? Bagaimana Mas? Izin dulu Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sempat masuk ke sini. Saya masuk ke sini, mohon maaf, beribu maaf mungkin dari versi saya pribadi. Saya menganggapnya seperti petilasan, jadi tidak ada jenazah ini jasad. Jadi ketika saya datang ke sini, setelah beberapa lama menyampaikan beberapa zikir maupun doa, barulah saya Gaus Abdul Razaknya datang. Sempat bercerita, istilahnya basa-basi sama beliau. Ya seperti mungkin cerita yang sudah di sini, saya coba menanyakan kembali dan versi beliaunya langsung. Ya sekitaran abad 17 sama 18 itu awal mula beliau menginjak istilahnya di bumi Lombok ini. Jadi beliau itu beberapa kali sering ke Bayan, sampai cerita di Bayan pun itu masjid peliknya itu dibangun sama Syekh Gaus Abdul Razak. Jadi Syekh Gaus Abdul Razak juga di Bayan itu punya sebutan khusus, punya julukan istilahnya, seperti yang beliau kasih tahu. Jadi julukan beliau itu memakai bahasa Bayan, yaitu Kelu, bahasa Kelu sana. Dia itu dijulukin Toa Bayan Udang. Nama panggilannya? Nama panggilan yang itu sangat familiar di desa Batu Memiri, namanya di bagian Bayan. Dia di pesisir pantai. Setelah itu, setelah beliau menyelesaikan beberapa tujuannya di sana, beliau itu ke sini, ke pesisir Pantai Ampenan, berlabuh istilahnya lagi. Beliau juga kasih tahu di sini juga punya sebutan, punya apa istilahnya, nama yang dikasih masyarakat. Mohon maaf tapi Pak ya, karena mungkin dari versi sejarah maupun apanya mungkin agak berbeda, tapi tidak akan mengubah kenyataan yang ada di sini. Jadi beliau kalau di sini itu lebih dikenal dengan sebutan Sayyid Tohri. Sayyid Tohri itu julukan yang dikasih oleh masyarakat atau penelinsir tetua zaman dahulu, karena ilmu agama beliau itu sangat tinggi. Jadi ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu dalam hal tarekat, hakikat, ma'rifat, apalagi syariatnya itu sudah sangat luar biasa. Jadi sama halnya seperti Datuk Laut. Ya, yang makam di luar tadi. Iya. Makam Datuk Laut itu kalau dari saya pribadi, saya lihat beliau itu juga seperti keturunan orang Baghdad sebenarnya. Alam anak ini kan dari versi yang berbeda, semoga tidak merubah hal-hal yang sudah ditetapkan dahulu sama orang-orang di sini. Karena beliau itu bersama Syekh Gaus Abdul Razak ke sini. Datuk Laut pun itu dijuluki Datuk Laut kalau dari versi yang tadi coba saya tanyakan di sini, karena pada zaman dahulu itu beliau itu sering dilihat berjalan di atas air laut, ya, seperti itu. Jadi makanya mungkin beliau dapat julukan seperti itu, alam kembali lagi seperti itu, karena nama Datuk Laut sendiri kan kita nggak tahu dari mana kan, tiba-tiba kita sudah tahu itu makam Datuk Laut dari turun-temurun kan dari orang tua dulu. Karena satu pesan lagi tadi dari Maulana Syekh Gaus Abdul Razak, beliau berpesan kepada saya dan disuruh untuk menyampaikan ke halayak banyak bahwasanya kalau kalian kesini itu ziarah, dalam artian walaupun dalam versi saya itu petilasan, tetap yang paling utama itu niatnya lillahi ta'ala, sama seperti itu bahasa beliau. Jadi entah itu kalian mau minta naik jabatan atau pergi haji ataupun keluar dari ranah kemiskinan minta jodoh, tapi diutamakan lillahi ta'ala. Jadi seperti itu bahasa beliau yang dia tekankan tadi ke saya.
lillahi ta'alanya itu. Jadi datanglah ke sini. Kita disuruh datang ke sini, malah datanglah. Karena kita bersilaturahmi mengingat kematian dan hal-hal lainnya. Cuman ketika saya duduk tadi di sini, kebanyakan malah mohon maaf makhluk-makhluk jin pasik maupun siluman maupun jin-jin lainnya itu yang dari luar yang malah datang ke sini seperti itu, yang lebih bukan di dalam, mohon maaf, bukan di dalam area makam ini, cuman di luar ya. Jadi mereka tuh kayak ngepung gitu, mereka kayak menunggu manusia yang datang ke sini. Yang niat awalnya itu bukan lillahi ta'ala, tapi karena niat pribadi dari dia. Karena kita karena kita kembali lagi, mohon maaf, di dalam suatu hadis, suatu ayat. Di situ disebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi amal seseorang itu diukur dari niatnya. Jadi kalau seumpama amal ataupun hajat kita di sini mau diijabah, ya terutama harus lillahi ta'ala dulu gitu. Jadi tidak boleh mensampingkan ego, harus mungkin lewat perantara ini. Ya sekiranya seperti itulah sedikit perbincangan tadi dengan beliau. Allahu alam. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang saya rasakan maupun saya alami. Jadi tidak untuk mengurangi ataupun melebihkan apa yang ada di sini. Iya. Berarti seperti yang kita lihat sendiri, ini ada banyak ikatan-ikatan di samping-samping makam ini. Mereka kan niatnya itu yang seperti Mas Riki tadi bilang, ada yang mau naik jabatan, ada yang mau dapat jodoh dan lain-lain. Tentunya niat awalnya itu lillahi ta'ala. Ya syukur-syukurlah seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti itu, supaya teman-teman di luar juga biar tidak salah tradisi paham lagi kan. mengikat apa istilahnya yang kayak tadi. Mohon maaf Pak ya, kalau mungkin bahasa Lombok, setelah mereka kesini hajat mereka terkabul, mereka itu zikir terus sahur sangi. Nah, seperti itu Pak. Seperti itu. Ya, jadi sahur sangi itu seperti janji yang sudah tercapai, lalu mereka sudah bernazar dari awal itu, ketika terkabul mereka akan balik ke sini dalam bentuk ziarah, zikir maupun sedekah seperti itu. Jadi itulah sahur sangi mereka terhadap ritual yang terjadi di sini. Ya satu lagi Mas Riki, mungkin tadi sempat juga menerawang tentang makam yang di sebelah, makam anak yatim. Mungkin dari penerawangannya Mas Riki seperti apa? Kalau dari saya pribadi, kalau anak yatim itu saya lihat memang asli orang di sini, orang Sasak. Orang sini. Itu memang benar anak kecil atau bagaimana? Iya, dia memang Memang anak kecil. anak kecil. Allahu alam, kalau saya lihat dari segi postur badannya seperti umuran berapa ya? Kalau kita lihat dari 7 sampai 10 tahun tidak dari apa besar makam juga kan. Iya, saya lihatnya seperti itu karena 7 tahunan lah ya. Karena apa ya? Ketika beliau itu datang, dia terlalu bercahaya, jadi cuma terlihat Sekilas. postur tubuhnya yang menyerupai anak kecil lah seperti itu. Oke, gimana Mas Riki, ada yang ditambahkan lagi? Mungkin Ya. pesan-pesan buat yang Kalau saya pribadi mungkin mohon maaf karena saya coba flashback lagi Pak, mohon maaf, mungkin beliau ini juga pernah melihat atau menyaksikan sendiri banyak sekali oknum-oknum para pakar spiritual di sini yang mohon maaf notabene-nya itu lebih menjarah, bukan ziarah. Ziarah. Jadi mereka itu lebih menjarah karena di sini masih banyak sekali pusaka. Iya. Masih banyak sekali hal-hal bagus istilahnya dalam benda perpustakaan mustika itu masih banyak sekali. Peninggalan zaman dulu mungkin ya di sini. Kalau saya flashback, kebanyakan itu malah yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai mancanegara mereka pun datang ke sini. Memang Dengan ada yang niatan saya itu. lihat mereka itu dapat dari mimpi, mereka dapat petunjuk dari mimpi. Ada juga yang dari mulut ke mulut orang yang pernah ziarah ke sini seperti itu. Jadi itu saja Bang. Jadi teman-teman ini janganlah kalian menjarah ke sini. Kalau niat kalian ziarah ya ziarah lah. Janganlah menjarah, buat apa loh? Sampai saya flashback, bahkan ada yang sampai merusak di sini. Dalam artian dia merusak tempat ini. Malah dia melepas energi jelek ke sini, malah dia merusak.
kayak dia itu apa ya, saking nafsunya mungkin sampai ingin menggali tempat ini, saking melihat benda Iya. itu. Jadi Iya, seperti iya, iya. itu saya lihatnya. Itu orang Jawa saya lihat itu. Iya. Kalau tidak salah dia itu kelas-kelasan orang Jawa Barat lah. Saya tidak mendiskriminasi orang Jawa, bukan, mohon maaf aja. Cuman saya flashbacknya ke situ, karena kalau di masyarakat Lombok itu sangat sakral. Malah kalau kita tahu kita jaga, bukan kita rusak main tarik sembarangan itu. Ya. Jadi Tapi itu yang ini harus saya kita kasih tahu. ingatkan lagi ya, tapi ini oknum kan? Iya, Ini oknum. oknum, Betul. tidak menyangkut ke Masyarakat. daerah Ya, gitu ya. daerah. Tidak menyangkut ke daerah. Biarkan tidak disalah paham nanti kan. Ini oknum. Sekali lagi kita ulangi, ini oknum Iya. yang niatnya tidak baik. Yang tadinya ke sini orang berziarah tapi dia menjarah. Ya, dia lebih ke menjarah. Malah Dengan- dialih fungsikan. Iya, dengan beberapa ritualnya di sini. Kalau saya flashback malahan lucu. Karena kalau di makam seperti ini tidak perlu diadakan ritual yang terlalu berlebihan. Ritualnya cuma apa? Ya zikir dan berdoa. Kalau mau sholat aja dan sebagainya. Silahkan di situ. Sudah disediakan di sini soalnya saya lihat. Ada musola. Udah di itu situ aja. Tidak perlu keluar jurus di sini. Lucu itu. Ngapain Ah. harus keluar jurus di sini? Permisi Mas Riki, sekarang saya mau nanya sama Bapak ini. Bapak kan ke jaga malam sini Pak. Iya. Berarti dari malam sampai pagi di sini lokasinya Iya. Pak. Nah, tentunya Bapak tahu dong yang datang ke sini, orang-orang yang datang ke sini. Iya. Itu seperti yang tadi Mas Riki bilang, itu Bapak tidak ada kecurigaan atau apa mereka datang ke sini gitu Pak. Ya kan baik-baik ziarah duduk di sini. Jadi kita tidak tahu hati orang di dalam itu, kan hanya Allah yang tahu seperti Iya, itu. Jadi kita lihat zahirnya aja kan, duduk ya duduk gitu. Gitu. Ya seperti tadi dibilang, kita kan tidak tahu, hanya hati itu Allah aja yang tahu. Benar. Seperti itu. Karena dia dikasih kelebihan sama Allah, makanya dia dikasih tahu seperti itu. Oke. Tadi seputaran tentang makam Syekh Daus Abdul Razak. Maulana Ahmad Daus Daus Abdul Razak Abdul Razak. itu namanya, dan lebih dikenal dengan Said Tohri. Oke, tohri. Tohri. Kalau di sini seperti itu Pak, atau gimana ya? Sebutan di sininya. Itu Saya Tohri. kalau dulu ya maaf dari cerita kakek saya gitu, cuman disebut Said Ahmad. Syed Ahmad. Said Ahmad. Berarti tidak nama lengkapnya. Hanya dikasih tahu kakek saya itu cuman Said Ahmad. Ya. Mungkin seperti itu. Tidak mengubah kemungkinan itu namanya beliau, karena yang mungkin nama, sekedar nama. Ya. Jadi beliau mungkin di sebelah utara dikenal dengan nama ini, di sebelah Ya, sana dikenal seperti dengan itu. nama ini, di timur dikenal dengan nama ini. Berbeda dengan kita sekarang yang sudah punya KTP soalnya. Iya. Kalau dulu kan beliau-beliau ini tidak punya KTP, tidak punya pengenal tanda khusus, akta maupun KK-nya. Jadi tidak mungkin memakai satu nama. Dan di setiap daerah pasti punya julukan nama Iya, tersendiri. contoh Beda-beda. kecilnya mohon maaf, makam Sunan Kalijaga di Jawa itu sangat banyak. Contoh kecil, makam Patih Gajah Mada itu sangat banyak. Berarti petilasan ya? Iya, jadi di setiap tempat mereka dikenal dengan ini, dengan sejarah yang ini dan itu. Ya, jadi berbeda-beda lah. Oke Mas Riki, ini kebetulan kan tempat kita ini di sebelah itu kan ada pantai. Kita bersebelahan sama laut di sini. Menurut Mas Riki sendiri, di wilayah itu ada energi-energi negatif atau bagaimana? Kalau dibilang energi negatifnya campur aduk. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya lihat di pesisir pantai yang di sebelah sana itu adalah tempat agama Hindu dalam membuang apa namanya, abu jenazah istilahnya ya. Memang saya lihat mereka sering ritual di sebelah situ. Jadi bisa dibilang bersebelahan, karena dalam hal kepercayaan, bukan dalam hal energi mungkin negatif pun bukan, cuman dalam hal kepercayaan. Jadi agak bergesekan lah seperti itu. Mungkin di sini orang lagi ribut zikir, melantunkan ayat-ayat suci, yang di sana mungkin sedang ritual dan sebagainya. Jadi itu yang bikin berpepesan. Memang benar Pak, di situ tempat orang. Iya, Udah lama, sampai sekarang masih ada Pak? masih.
Itu di wilayah sini ada perkampungan Hindu juga. Ada di Kampung Batu Daun. Oh, di sebelah situ. Karena kalau wilayah sini kan lebih ke kampung orang Hindu, karena dari sebutan yang tempat di sini Tanjung Karang, kebanyakan nama Tanjung maupun Karang itu lebih identik dengan pembuatan nama-nama orang Hindu. Jadi seperti itu. Mungkin itu lebih lari ke masanya ABG, anak agung. Nanti kalau misalnya Mas Riki saya ajakin ke pantai, nggak apa-apa Mas Riki? Nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita cukupkan dulu di sini karena kita sudah cukup lama di sini. Kita lihat-lihat di luar, sekalian nanti kita langsung ke pantainya, nanti mungkin kita lihat apa yang kita dapatkan cerita di situ. Di situ ada memang suatu spot tempat bagus di tengah laut. Dia itu seperti batu. Dia di situ ada ya sejenis pusaka dan hal lainnya seperti itu. Kadang ya seperti itu. Nanti kita coba lebih detail ke sana biar tidak menarik nih. sangka-sangka dulu dalam hal seperti itu. Gak apa-apa, Mbak, ikut kita ke sini nanti kan? Ya nggak apa-apa. Oke. Saya ada tenggelam di sana. Oh gitu ya. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak ya udah nemenin kita ke sini. Mohon maaf Pak mengganggu. Mari kita keluar. Ayo Pak. Bapak. Sekarang kita ke pantai. Kita menuju pantai. Jadi di sebelah makam ini itu ada Pantai. Di pantai itu tempat Membuang jenazah, kampung jenazah. Ya, oke. Ayo kita ke sana masuk. Ini kita melewati Makam. Area makam. masih di area makam. Jadi untuk jalan menuju ke sana itu masih di area makam. Ini bisa dilihat di sebelah Kanan kita. ya. Lumayan Merinding juga ya. ya. Nah. Kita enjoy aja lah. Ya. Kita sampai sana, nanti kita lihat apa yang kita temukan di makam, di wilayah pantainya. Iya. Karena di situ ada muara juga ceritanya. Muara. Saya belum tahu sih, belum ke sana. Gitu. Nah. Aku baru tahu kalau ada muara sana. Ya? Baru tahu malah kalau ada muara sana. Nah, di sebelah itu kan ada muara. Makanya tadi yang dibilang sama bapak itu kan. Oh iya benar, asal-usul namanya. Asal-usul dari Iya, katanya di itu ada apa ya? apa itu? Asal-usul deh. Coba kita lihat ke sana. Ayo. Ini salah satu kru kita. Aduh, Mas Giri bisa minta tolong deh. Assalamualaikum. Kamu yang matiin lampu? Saran manusia no padu mari rorong tiu. Mun paran mesa nirup di dunia nih mau itu dan narak saran. Be nangga. Iya mun gili. Padu-padu jo gede. Wah, Dan lubang pohon yang sebesar itu pasti senang sekali dihuni oleh sesosok seperti ini.